Oke, salam merdeka literasi semuanya. Berikut ini kita akan dengarkan bersama refleksi pembelajaran jarak jauh di situasi khusus kondisi pandemi sekarang ini. Kita dengarkan bagaimana suka duka yang mereka rasakan. Disilakan Putri. Selamat malam teman-teman. Jadi saya akan mempresentasikan modul 8 refleksi pembelajaran jarak jauh atau daring di situasi khusus kondisi pandemi. Latar belakang pembelajaran jarak jauh, perubahan teknologi yang terjadi pada saat ini secara terus-menerus yang dianggap sebagai potensi utama untuk menggerakkan pembelajaran masyarakat di berbagai aspek kehidupan belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut harus dapat diantisipasi oleh sistem pendidikan di Indonesia untuk secara terus-menerus memfasilitasi dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk menjawab kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Apalagi dalam keadaan pandemi seperti saat ini, maka sangat diharapkan lembaga pendidikan dapat menyiapkan peserta didik untuk mampu mengembangkan diri mereka menjadi masyarakat yang berbudaya dengan cara menciptakan atmosfer pendidikan yang mendukung proses pembelajaran yang kreatif yang melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang mencerahkan dengan metode pembelajaran jarak jauh atau yang kita sebut saat ini PJJ. Namun untuk mencapai hal tersebut, berbagai kendala dihadapi, terutama kendala waktu dan tempat. Kendala waktu dan tempat ini masih merupakan salah satu kendala yang nyata yang dapat diatasi melalui metode pembelajaran dengan sistem PJJ. Dalam sistem PJJ, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan melalui suatu pendidikan formal maupun non-formal sambil tetap menjalankan tugas sehari-hari. Suka duka mengikuti PJJ. Beberapa hal yang menurut saya menjadi suka duka dalam PJJ ini adalah salah satu enaknya belajar dari rumah adalah kita bisa kuliah tanpa harus bersiap-siap terlebih dahulu. Biasanya sebelum berangkat kuliah, pastinya kita harus melakukan berbagai persiapan seperti mandi, pakai baju yang rapi, menyiapkan tas, dan lain-lain. Selain itu juga kita harus membawa barang-barang berisi laptop, buku, dan lain-lain yang terkadang cukup ribet dan berat. Namun, karena pelajaran dari rumah, kita tidak perlu untuk mandi terlebih dahulu, sehingga kita tinggal mengambil laptop, lalu lihat tugas yang ada atau tinggal mengganti baju atasan yang rapi jika akan bertatap muka dengan dosen secara virtual. Namun ada juga hal yang tidak menyenangkan dalam PJJ ini. Salah satu hal yang tidak mendukung dalam proses belajar adalah suasana belajar. Sebagai mahasiswa baru, saya merasa sedih karena belum merasakan secara langsung bagaimana proses perkuliahan di kampus. Selain itu juga susah untuk mendapat teman baru dikarenakan belum adanya tatap muka secara langsung, baik itu antar mahasiswa maupun antar dosen. Karena proses pembelajaran tidak dilakukan di kelas bersama-sama, kita tidak dapat mendapatkan suasana belajar. Kita tidak dapat mendapatkan suasana belajar tersebut dan rasanya sepi. Hal ini terkadang membuat diri kita jadi tidak semangat belajar, dan yang paling berat adalah karena hanya di rumah, biasanya kita menghabiskan waktu untuk belajar di kamar yang suasananya kurang mendukung untuk belajar. Selain itu, terkadang anggota keluarga juga mempunyai kesibukan lain. Terkadang kita jadi tidak fokus mendengar suara orang lain atau melihat kegiatan lain yang terjadi. Ditambah lagi karena suasana rumah yang pastinya adalah tempat yang nyaman untuk kita, terutama untuk kita beristirahat, membuat kita jadi sulit untuk fokus. C. Manfaat dari PJJ. Walaupun PJJ tergolong susah dan membosankan untuk dijalani, namun ada beberapa manfaat dari PJJ ini, antara lain mendorong pemanfaatan kemajuan teknologi dalam dunia pendidikan. Hal ini pastinya pembelajaran tanpa tatap muka sehingga harus menggunakan media komunikasi dan informasi.
Media yang biasa digunakan yaitu gawai, laptop, komputer, dan sejenisnya. Dengan begitu, sebagai mahasiswa diharapkan untuk mampu memahami bagaimana penggunaan media-media tersebut dalam pembelajaran. Kita juga memiliki waktu lebih banyak untuk berkumpul dengan keluarga di era pandemi COVID-19. Semua kegiatan masyarakat diupayakan dilaksanakan dari rumah, termasuk belajar, bekerja, dan beribadah. PJJ merupakan salah satu bukti nyata pelaksanaan belajar dari rumah. Biasanya para mahasiswa banyak menghabiskan waktu di luar rumah, entah itu untuk kuliah, nongkrong, membuat tugas, dan lain-lain. Kini sebaliknya, kita dituntut untuk tetap di rumah agar virus COVID ini tidak banyak menyebar lagi. Dan juga karena PJJ dilaksanakan dari rumah, secara otomatis kita sebagai mahasiswa tidak perlu lagi ke kampus atau sekedar untuk nongkrong. Jika PJJ benar-benar difasilitasi dengan baik bagi seluruh pelajar, sebenarnya dapat menghemat uang saku dan uang transportasi bagi pelajar, apalagi jika jarak dari rumah ke kampus jauh, kita tidak perlu lagi ke kampus, juga tidak perlu lagi jajan di luar, karena sudah disediakan di rumah masing-masing. D. Sisi positif PJJ. Waktu belajar lebih singkat, materi dapat diakses oleh pelajar dimanapun dan kapanpun. Dengan pembelajaran daring, para pelajar dapat membuka materi dan mempelajarinya dengan mudah. Hal ini didukung oleh teknologi, materi pembelajaran atau mengikuti video tatap muka, maka para pelajar memiliki waktu yang lebih cepat untuk belajar, apalagi belajar hanya di rumah, sehingga tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk pergi ke kampus atau sekolah seperti biasa. Selain itu, para pelajar tidak memerlukan waktu lagi untuk menunggu pengajar yang kadang datangnya ngaret, sehingga memerlukan banyak waktu yang terbuang. Pendidikan Indonesia lebih maju dengan adanya sistem belajar seperti ini. Setidaknya, pendidikan Indonesia lebih maju walaupun sedikit. Salah satu kemajuan yaitu pendidikan Indonesia sudah bisa dimanfaatkan teknologi yang ada dan cara belajar di pendidikan di Indonesia lebih bervariatif dengan adanya belajar online. Mahasiswa bisa mengembangkan diri belajar online yang tidak memakan banyak waktu dan dapat membuat pelajar mengembangkan diri seperti membaca, menulis, atau menggambar. Dengan begitu, para mahasiswa tidak banyak sekedar belajar saja atau mencari ilmu, tetapi bisa mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki. Begitulah dampak positif pada pembelajaran daring di masa pandemi ini. Sisi negatif PJJ. Sisi negatif dari PJJ adalah tugas-tugas menumpuk. Meski belajar di rumah, para mahasiswa tidak bisa hidup tenang karena harus menghadapi tugas-tugas yang diberikan oleh dosen atau pengajar. Waktu di rumah dihabiskan untuk mengerjakan tugas-tugas menumpuk. Para dosen atau pengajar memberikan tugas agar para pelajar tetap mendapat nilai dan materi pembelajaran. Selain itu, kita juga menghabiskan banyak data internet atau kuota. Para mahasiswa yang biasanya membeli paket internet sebulan sekali, kini bisa membeli paket internet 2-3 kali dalam waktu sebulan. Selain itu, yang memakai wifi juga berpengaruh karena batas internet yang mudah ditentukan mengalami pemakaian berlebihan, ditambah kadang wifi bermasalah, entah dari perusahaan atau hal lain. Materi pembelajaran sulit didapat. Sistem belajar online memang lebih menghemat waktu, tapi belum tentu belajar online lebih efektif dalam penerimaan materi pembelajaran bagi para pelajar. Banyak yang mengeluhkan cara belajar online hanya memberikan tugas-tugas yang menumpuk yang menambah stres para pelajar selama di rumah. Selain itu, kondisi di dalam rumah yang kondusif mungkin bisa membuat seseorang menerima pelajaran atau tidak. Jika kondusif, mungkin akan lebih mudah menerima pembelajaran. Tapi, seandainya rumah kurang kondusif, para pelajar akan kesulitan menerima pelajaran. Adu pendapat yang sulit jika di sekolah atau di kampus, ada sesuatu yang sulit dimengerti atau terjadi perbedaan pendapat, akan lebih mudah didiskusikan. Namun dalam hal belajar online akan terasa sulit.
Mengapa? Karena hal belajar tersebut, jika ada satu yang bicara, ada kemungkinan yang lain bicara dan pengajar sulit untuk mengontrol situasi ketika banyak yang bicara. Dengan kata lain, suara di dalam video pertemuan saling tumpang tindih. Selain itu, bagi mereka pelajar yang memiliki koneksi jaringan buruk atau ponsel yang sedikit rusak, akan kesulitan mendengar audio yang saling tumpang tindih tersebut. F. Solusi dari PJJ. Solusinya adalah pihak kampus atau sekolah sebisanya menyediakan kuota internet untuk kami mahasiswa dan siswa belajar mengikuti pembelajaran, dan juga sekiranya Bapak Ibu dosen tidak memberi materi terlalu cepat dikarenakan terkadang sangat sulit bagi kami mahasiswa untuk mengerti dikarenakan pembelajaran jarak jauh ini. G. Harapan dari PJJ. Harapan dari PJJ ini sekiranya pandemi COVID-19 ini boleh cepat berlalu sehingga di semester atau di tahun depan kami mahasiswa bisa mengikuti pembelajaran di kampus, khususnya kami sebagai mahasiswa baru yang belum pernah merasakan keadaan kampus pada umumnya. Maka dari itu, marilah kita semua tetap mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah agar virus ini tidak cepat menyebar dan keadaan bisa kembali seperti biasanya. H. Simpulan atau konklusi PJJ. Adanya pandemi COVID-19 ini membuat banyak orang mengalami kesulitan, apalagi kami sebagai mahasiswa. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini menjadi solusi di masa pandemi seperti ini. Pandemi bukanlah menjadi halangan bagi kita untuk tidak melakukan pembelajaran, jadi marilah kita menganggap ini sebagai tantangan dan suasana yang baru untuk kita semua jalani bersama. Tetaplah taat pada protokol kesehatan, dan kalau tidak penting, marilah kita tetap di rumah saja agar virus ini tidak lebih menyebar. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Salam literasi, selamat malam. Ya, salam literasi juga, Merdeka Literasi juga ya.